Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya Mail Maulana, merupakan anggota dari kelompok satu yang beranggotakan Andrian Zaki Putra, saya sendiri, Reza Rahmatullah, dan Tegar Adi Wibowo, dengan dosen pengampu Dr. Andes Juswardi MSI. Nah, di sini kami akan menjelaskan proyek atau proyek tentang metabolit sekunder, yaitu dengan judul pemanfaatan saponin pada mahkota dewa sebagai obat kulit alami. Baiklah, selanjutnya. Nah, pada proyek ini kami membaginya dalam beberapa bab. Jadi bab pertama itu kami membahas tentang pendahuluan, bab kedua itu kami membahas tentang tinjauan pustaka, bab ketiga itu kami membahas tentang metode, bab keempat itu kami membahas tentang pembahasan dan hasil, bab kelima itu kami membahas tentang kesimpulan. Langsung masuk ke bab pertama. Jadi di bab pertama ini kami membahas tentang latar belakang menggunakan mahkota dewa, rumusan masalah, serta tujuan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ialah tumbuhan merupakan suatu makhluk hidup yang mempunyai keanekaragaman yang sangat berlimpah, terdiri dari berbagai macam jenis-jenisnya. Salah satu tanaman yang termasuk ke dalam tumbuhan yang dapat dijadikan pengobatan tradisional itu ialah berasal dari tanaman mahkota dewa atau dengan nama latin Paleria macrocarpa. Dikenal sebagai tumbuhan yang kurang bermanfaat, ternyata senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat, salah satunya yakni berguna dalam pengobatan kulit secara alami. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri ialah yang pertama, apa saja kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada dalam mahkota dewa. Yang kedua, apa produk dari pemanfaatan mahkota dewa dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Yang ketiga, bagaimana biosintesis senyawa dalam mahkota dewa. Nah, untuk tujuan dari proyek ini sendiri ialah kita yang pertama itu dapat mengetahui apa saja senyawa metabolit sekunder dalam mahkota dewa. Yang kedua, yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam produk dari pemanfaatan mahkota dewa dan cara mendapatkan produk tersebut. Ketiga, yaitu kita bisa mengetahui proses biosintesis suatu senyawa saponin. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Nah, di tinjauan pustaka ini, kami membahasnya dalam beberapa bagian. Jadi yang pertama itu klasifikasi tanaman mahkota dewa, mulai dari kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, subdivisi Embryophyta, kelas Magnoliopsida, famili Timelaceae, genus Paleria, dan spesies Paleria macrocarpa. Untuk kandungan metabolit pada mahkota dewa itu sendiri ialah terdapat beberapa macam senyawa metabolit sekunder yang ada dalam mahkota dewa, seperti alkaloid, saponin, flavonoida, minyak atsiri, dan juga tanin. Nah, untuk deskripsi singkat dari tanaman mahkota dewa itu sendiri ialah buah dengan nama latin Paleria macrocarpa yang merupakan salah satu tanaman yang sering dijadikan sebagai tanaman hias dan buahnya juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka lainnya yang kami bahas tentang morfologi dari tanaman mahkota dewa. Yang pertama, itu batang. Nah, pada batang mahkota dewa ini berciri-ciri, yakni batangnya berkayu, bulat, permukaan kulit kasar, berwarna coklat, dan bergetah. Sistem percabangan dari batangnya itu simpodial, dengan arah cabang miring ke atas. Yang kedua, yaitu pada morfologi daunnya. Nah, di daun ini, pada daun mahkota dewa itu berbentuk tunggal dengan letak saling berhadapan dan berwarna hijau tua. Bentuk daun lanset atau lonjong dengan ujung dan pangkal daun yang agak meruncing, tepi daunnya rata. Yang ketiga itu pada buah. Nah, di buah mahkota dewa ini berbentuk bulat dengan diameter antara 3 sampai 5 cm. Saat muda, buahnya itu berwarna hijau dan berubah merah pada saat telah masak atau sudah tua. Daging buah berwarna putih, berserat, dan berair, sedangkan bijinya itu bulat, keras, dan berwarna coklat. Selanjutnya yaitu selanjutnya yang manfaat. Sebelumnya, kembali, manfaat dari tanaman mahkota dewa ini sendiri ialah berfungsi sebagai detoksifikasi yang dapat menetralisir racun-racun dalam tubuh, dapat menjadi sumber antibakteri dan antivirus, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan vitalitas, mengurangi kadar gula dalam darah, dan juga mengurangi penggumpalan dalam darah. Selanjutnya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu senyawa metabolit sekunder saponin yang kita gunakan untuk menjadi bahan obat alami. Yang pertama yaitu saponin, merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama oleh tanaman.
Berdasarkan struktur kimianya, senyawa saponin ini dikelompokkan menjadi 3 kelas utama, yaitu kelas steroid alkaloid, dan kelas triterpenoid. Sifat yang khas dari saponin antara lain berasa pahit, berbusa dalam air. Nah, untuk struktur kimia dan biosintesisnya, saponin ini merupakan senyawa turunan dari senyawa karbon yang berjumlah 3, yakni 2 sampai 3 squalenoxida. Selama sintesis dilakukan oleh prekursor, senyawa saponin kelas steroid dan kelas steroid alkaloid kehilangan 3 metal karbon sehingga karbonnya berjumlah 27 buah. Selanjutnya yaitu bahasanya tentang manfaat dari saponin. Untuk manfaat dari saponin bagi tubuh kita sendiri itu terdapat 3 macam. Sebenarnya terdapat banyak, tapi kami di sini mengambilnya hanya 3 macam. Yang pertama itu ialah bisa mengurangi resiko meningkatnya kolesterol. Yang kedua itu dapat mempersempit jalur resiko kanker. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Selanjutnya yakni tentang metode. Metode yang digunakan atau metode yang dilakukan untuk mendapatkan obat kulit dari tanaman mahkota dewa. Yang pertama itu yang kami gunakan caranya yaitu daun mahkota dewa atau Paleria macrocarpa yang segar yang diambil daunnya sebanyak 500 gram kemudian dikeringkan. Yang kedua yaitu daun mahkota dewa yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan blender. Lalu daun mahkota dewa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam macerator dan diisi pelarut metanol sebanyak 500 ml. Yang ketiga maksud saya yaitu langkahnya maserasi dilakukan lebih kurang 2 kali 24 jam atau selama 2 hari. Selanjutnya, hasilnya disaring dan ditampung dalam Erlenmeyer sehingga diperoleh filterat ekstrak metanol yang bebas dari kotoran. Yang keempat yaitu filtrat ekstrak metanol kemudian dievaporasikan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan lebih kurang 120 rpm. Langkah kelima yakni langkah terakhir, di mana didapatkan senyawa ekstrak, lalu ekstrak tersebut bisa dioleskan langsung ke bagian luka pada kulit. Selanjutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasilnya sendiri ialah berbentuk seperti gel ekstrak dengan warna coklat yang pekat. Kemudian sedikit pembahasan dari ekstrak tersebut, saponin ialah senyawa aktif permukaan yang kuat dan menimbulkan busa jika dicampurkan dengan menggunakan air. Beberapa saponin bekerja sebagai antimikroba. Saponin merupakan senyawa glikosida kompleks, yaitu senyawa hasil kondensasi suatu gula dengan suatu senyawa hidroksil organik yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan gula atau glikon dan non-gula atau aglikon. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran sendiri, kesimpulan yang pertama, tanaman mahkota dewa merupakan salah satu tanaman yang herba, termasuk tanaman herba yang memiliki khasiat sebagai obat untuk penyakit kulit. Kesimpulan kedua, yaitu tanaman mahkota dewa mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, saponin, flavonoida, minyak sirih, dan tanin. Yang ketiga yaitu cara membuat obat kulit alami dari ekstrak mahkota dewa melalui proses ekstraksi maserasi dengan menggunakan senyawa metanol dan diproses sedemikian rupa. Yang keempat yaitu biosintesis pada saponin dilakukan oleh prekursor senyawa saponin kelas steroid dan kelas steroid alkaloid kehilangan 3 metal karbon sehingga karbon berjumlah 27 buah. Sedangkan saran dari proyek kami itu sendiri ada 4 saran. Saran pertama yaitu dalam melakukan pembuatan obat kulit alami ini diperlukan keseimbangan jumlah zat yang digunakan, baik itu zat terlarut maupun zat pelarutnya. Sedangkan yang kedua, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, dalam melakukan pengerjaannya diperlukan ketelitian agar mendapatkan hasil yang maksimal dan juga optimal. Yang keempat, yaitu untuk mendapatkan ekstrak yang baik, sebaiknya menggunakan buah mahkota dewa yang masih segar, sehingga nanti hasilnya juga akan lebih fresh. Baiklah, itu merupakan sedikit penjelasan proyek kami tentang pemanfaatan senyawa metabolit sekunder saponin dalam mahkota dewa sebagai obat kulit alami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.